Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas soal tryout kepribadian dan sosial uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Sebelum kita mulai membahas soal-soal ini, Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu silakan siapkan pulpen dan kertas dan kita silakan kerja sama-sama. Bapak Ibu juga silakan kerja soal-soal ini. Setelah selesai kita membahasnya, Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu kira-kira dari 10 nomor Bapak Ibu dapat menyelesaikan soalnya benar berapa nomor. Oke? Kita mulai bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian sehingga ketinggalan pelajaran. Sebagai guru wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Memanggil orang tua peserta didik agar mengikut sertakan les. B. Meminta teman kelasnya mengajari peserta didik tersebut. C. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. D. Menghibur, memotivasi, dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik. E. Memberikan les pelajaran tambahan untuk meningkatkan nilai-nilainya. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu juga jawab menurut Bapak Ibu opsi yang paling benar dari soal yang pertama atau soal yang nomor 1 ini opsi mana? Kalau menurut saya, opsi yang paling benar untuk soal nomor 1 adalah opsi D, yaitu menghibur, memotivasi, dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik. Sebenarnya opsi-opsi ini juga benar semua, tetapi dari opsi A sampai E ini kita memilih opsi yang paling bisa mengatasi masalah dari peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, sehingga peserta didik kita ini ketinggalan pelajaran. Kalau misalnya opsi C memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar, menurut saya hanya memotivasi tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian opsi E memberikan les pelajaran tambahan untuk meningkatkan nilai-nilai. Ia bisa mengatasi masalah ini, tetapi kenapa D yang paling benar menurut saya? Karena di sini untuk kita mengatasi kesulitan belajar peserta didik itu yang pertama sebagai wali kelas kita menghibur peserta didik, kemudian kita memberikan motivasi kepada peserta didik, baru setelahnya memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik. Jadi opsi yang paling benar untuk soal yang pertama atau soal nomor 1 adalah opsi D. Oke, bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang Anda ampuh dikarenakan mereka tidak memiliki komputer untuk praktek di rumahnya. Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai rendah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar di sewa rental komputer. B. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. C. Meminta peserta didik yang mempunyai komputer untuk meminjami temannya. D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. E. Menawarkan diri untuk les tambahan gratis di rumah Anda menggunakan komputer yang ada di rumah. Nah, untuk soal yang kedua ini menurut Bapak Ibu opsi yang paling benarnya opsi yang mana? Kalau menurut saya opsi yang paling benarnya adalah opsi D, yaitu meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. Kalau misalnya kita memilih opsi A ini tidak bisa Bapak Ibu karena belum tentu juga semua peserta didik itu bisa atau mampu untuk menyewa rental komputer. Jadi tidak bisa opsi A tidak bisa menjawab permasalahan ini. Kemudian opsi B itu paling tidak benar. Jadi itu paling tidak benar ya. Kemudian opsi C meminta peserta didik yang punya komputer untuk meminjami temannya. Nah, misalnya kita meminta peserta didik untuk meminjami temannya tidak bisa juga Bapak Ibu karena peserta didik kita yang memiliki komputer ini juga pasti membutuhkan komputer untuk belajar. Nah, kemudian opsi E menawarkan diri untuk les tambahan gratis di rumah Anda menggunakan komputer yang ada di rumah. Nah, untuk ini tidak bisa menjawab permasalahan yang ada. Kenapa? Karena di sini yang mengalami kesulitan itu adalah sebagian peserta didik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
di rumah pasti memiliki komputer, tetapi tidak sebanyak mungkin atau tidak banyak. Jadi tidak bisa mengatasi permasalahan ini, paling satu atau dua Bapak Ibu memiliki komputer. Kalau misalnya menawarkan diri untuk les tambahan gratis, tetapi Bapak Ibunya hanya memiliki satu saja, akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena yang kesulitan pada mata pelajaran multimedia ini adalah sebagian peserta didik. Jadi opsi E juga tidak benar menurut saya, dan opsi D yang benar, karena yang pastinya di laboratorium komputer itu pasti banyak komputernya yang tersedia. Jadi sebaiknya kita meminta untuk sekolah membuka kesempatan menggunakan laboratorium saja setelah jam selesai sekolah atau pelajaran, sehingga peserta didik ini dapat menggunakan laboratorium komputer kita untuk belajar, sehingga bisa mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang diampu atau masalah yang ada di soal nomor 2. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki jawaban yang sama? Jika Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda, silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di kolom komentar dan alasan kenapa Bapak Ibu memilih opsi yang berbeda tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Peserta didik Anda sudah 3 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Opsi A, menelpon orang tua peserta didik untuk menanyakan kondisi. Selanjutnya, mengajak peserta didik lain untuk menjenguk bersama-sama. Opsi B, menjenguk peserta didik. Opsi C, menelpon orang tua peserta didik untuk menanyakan keadaannya. D, mengutus peserta didik lain untuk menjenguk. E, tidak menjenguk peserta didik karena kesibukan mengajar. Jadi, menurut saya opsi yang paling benar untuk soal yang ketiga ini adalah opsi A. Oke, nah kemudian kenapa tidak opsi B? Karena menjenguk peserta didik. Nah, sebelum kita menjenguk peserta didik, alangkah baiknya itu kita menelpon dulu orang tua peserta didik untuk kita menanyakan kondisinya, kondisi peserta didik. Kalau misalnya kondisinya sudah sehat, dan kemungkinan sudah disampaikan oleh orang tuanya bahwa besok peserta didik bisa ke sekolah, ya sudah, mungkin kita tidak jadi menjenguknya. Tetapi maka sebelum kita menjenguknya itu, kita harus menelpon dan menanyakan kondisi peserta didik dulu, baru setelahnya kita mengajak peserta didik lain untuk kita menjenguknya. Kalau hanya menelpon orang tua dan menanyakan keadaannya juga kurang pas. Opsi C. Opsi D, mengutus peserta didik lain untuk menjenguk, juga ini kurang bagus, karena kita sebagai wali kelas tidak bisa kita membiarkan saja peserta didik kita yang lain untuk pergi menjenguk temannya. Harus sebagai guru juga kita harus care dan peduli dengan peserta didik kita. Kalau opsi D tidak benar, karena itu tidak menjenguk peserta didik karena kesibukan, tidak dibetulkan. Oke, jadi opsi yang paling benar soal nomor 3 adalah opsi A. Kita lanjut ke soal yang keempat. Anda diberi tugas kepala sekolah menjadi ketua panitia perayaan kemerdekaan pada bulan Agustus. Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari lomba-lomba, upacara bendera, dan pentas seni. Apa yang pertama kali Anda lakukan? A. Mempersiapkan seksi acara. B. Melakukan rapat koordinasi dengan guru-guru untuk memilih koordinator dan mempersiapkan berbagai kegiatan. C. Menunjuk koordinator untuk masing-masing kegiatan. D. Meminta bantuan kepala sekolah untuk memilih rekan guru yang akan membantu persiapan acara. E. Mendelegasikan berbagai kegiatan pada beberapa guru. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk soal nomor 4 ini? Menurut Bapak Ibu opsi yang benarnya opsi apa? Kalau menurut saya opsi yang benarnya adalah opsi B. Jadi setelah kita diberikan kepercayaan atau diberikan tugas kepala sekolah sebagai ketua panitia, sebelum kita melaksanakan atau menjalankan acara tersebut, yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan rapat koordinasi dengan guru-guru untuk memilih koordinator dan mempersiapkan berbagai kegiatan. Menurut saya, opsi B yang paling benar. Kalau misalnya opsi A, mempersiapkan seksi acara, tidak. Yang pertama itu, setelah kita mendapat tugas dari kepala sekolah, seharusnya kita melakukan rapat koordinasi. Kemudian opsi C, langsung menunjuk, itu juga tidak bisa. Kita tidak bisa langsung menunjuk saja koordinatornya, tetapi harus melalui rapat. Kemudian
Sedangkan untuk option D meminta bantuan kepala sekolah tidak lagi karena kita sudah mendapatkan tugas sebagai ketua panitia. Jadi tidak bisa lagi kita meminta bantuan kepala sekolah untuk memilihkan guru yang membantu persiapan acara, tetapi harus kita sendiri sebagai ketuanya yang akan memilih koordinator untuk acara perlombaan tersebut. Kalau E, mendelegasikan berbagai kegiatan pada beberapa guru juga kurang bagus. Seharusnya semua tugas yang kita delegasikan kepada guru-guru atau rekan itu harus kita, sebelum mendelegasikannya harus kita melakukan rapat koordinasi dulu. Itu menurut saya untuk option yang paling benar untuk soal nomor 4 adalah option B. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Kepala sekolah memberikan tugas pada semua guru untuk membantu persiapan akreditasi sekolah. Kegiatan persiapan akreditasi dilakukan setelah jam pembelajaran berakhir. Oleh karena itu, setiap guru diminta untuk pulang lebih lambat dari jam yang telah ditentukan, bahkan bisa sampai sore hari. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha membantu persiapan akreditasi meskipun tidak sampai sore hari. B. Mencoba mencari alasan untuk menghindar karena jadwal mengajar sudah padat. C. Saat waktu tertentu saya mau meluangkan waktu untuk membantu. D. Mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu kegiatan persiapan akreditasi dengan sebaik-baiknya. E. Membantu kegiatan persiapan akreditasi sesuai dengan kemampuan saya. Oke, Bapak Ibu, untuk soal yang nomor 5 ini menurut saya opsi yang paling benarnya adalah opsi D. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Opsi yang paling benarnya opsi apa? Kenapa saya memilih D di sini? Karena di sini mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu kegiatan persiapan akreditasi dengan sebaik-baiknya. Memang sebagai guru kita harus mematuhi permintaan kepala sekolah, dan juga pada saat kita membantu persiapan akreditasi ini harus kita berusaha untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau opsi E, membantu kegiatan persiapan akreditasi sesuai dengan kemampuan saya, itu kurang pas jawaban ini. Sedangkan option A, berusaha membantu meskipun tidak sampai sore hari, tidak bisa. Kita harus profesional juga sebagai guru. Jadi saat kita sudah diberikan tugas untuk membantu persiapan akreditasi sekolah, kita harus berusaha untuk melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi untuk soal nomor 5, opsi yang paling benarnya adalah opsi D. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Saat baru sampai di sekolah, Anda mendapat kabar bahwa putra Anda mengalami kecelakaan, padahal hari itu waktunya ulangan harian yang sudah dijadwalkan. Sebagai guru, tindakan Anda adalah A. Memberi tugas dan meminta mengumpulkan hari itu juga. B. Berupaya masuk kelas sebentar, memberi pengantar, dan meminta tolong teman guru yang sama-sama mengampu mata pelajaran untuk menjaga ulangan harian. C. Meminta guru piket untuk mengisi dengan materi pelajaran yang lain. D. Menunda ulangan harian. E. Meminta teman guru menjaga ulangan agar tetap berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu untuk soal yang ke-6 ini opsi yang paling benar opsi apa? Kalau menurut saya opsi yang paling benarnya adalah opsi B. Nah, kalau kita hanya memberi tugas, itu tidak bisa juga karena kita sebagai guru harus bekerja secara profesional, karena waktu itu adalah waktu untuk ulangan. Waktu ulangan harian sudah disampaikan di soal. Jadi sebaiknya kita tetap harus laksanakan ulangan tersebut. Jangan kita hanya memberikan tugas. Oke. Kemudian yang B itu menurut saya opsi yang benarnya, karena meskipun kita sudah mendapat kabar bahwa putra kita mengalami kecelakaan, tetapi kita harus berupaya dulu untuk masuk kelas sebentar, memberi pengantar dan meminta tolong teman guru yang sama-sama mengampu pelajaran untuk menjaga ulangan harian. Jadi intinya ulangannya tetap berjalan dan kita memintakan yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk membantu kita menjaga ulangan harian tersebut. Kemudian C, meminta guru piket untuk mengisi dengan materi pelajaran juga kita tidak bersifat profesional dalam menjalankan tugas kita. Menunda ulangan juga tidak bersifat profesional, dan meminta teman guru menjaga ulangan agar tetap berlangsung ini juga benar, tetapi seharusnya kita berupaya masuk kelas dulu. Itu yang paling benar untuk soal nomor 6 ini. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru mengalami kesulitan keuangan. Hal
Hal ini membuat ia membawa barang dagangan ke sekolah untuk menambah penghasilannya. Sebagai teman sejawat, yang Anda lakukan adalah A. Mendiamkannya karena khawatir menyinggung perasaannya. B. Menegur agar tidak berjualan di sekolah. C. Memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah. D. Bersikap biasa saja dan kadangkala membeli barang dagangannya. E. Berempati dan menawarkan memberi bantuan untuk menambah penghasilan. Bagaimana Bapak Ibu untuk soal yang ke-7? Opsi yang paling benar menurut Bapak Ibu adalah opsi apa? Sedangkan opsi yang paling benar menurut saya adalah opsi C. Kenapa opsi C? Karena kita memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah. Ini sama saja dengan kita juga tidak menghalangi rekan kita ini membawa dagangan untuk mencari penghasilan tambahan. Kemudian juga kalau misalnya kita mendiamkan opsi A, mendiamkan karena khawatir menyinggung perasaan, tidak bisa juga karena kalau misalnya Bapak rekan sejawat ini menjualnya di dalam kelas juga mengganggu proses pembelajaran di kelas, itu tidak bisa. Kemudian menegur agar tidak berjualan di sekolah itu juga tidak bisa karena memang pada dasarnya rekan sejawat ini berdagang untuk menambah penghasilannya, jadi kita tidak bisa menegur untuk tidak jualan. Dan solusi yang paling benar untuk opsi soal nomor 7 adalah opsi C, karena di sini kita memintanya untuk menaruh barang dagangan di koperasi sekolah. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas, dan juga kita tidak menghalangi rekan kita ini untuk berdagangan karena rekan kita ingin menambah penghasilannya. Oke. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Salah satu peserta didik Anda adalah putra dari pengusaha ternama yang menjadi penyandang dana kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Saat ujian, peserta didik tersebut berbuat curang. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan peserta didik tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya. B. Mendiamkannya karena merasa orang tuanya sudah banyak berjasa untuk sekolah. C. Menegurnya tetapi tetap memberikan nilai yang baik. D. Memberikan catatan tertulis pada berita acara dan memberikan nilai yang rendah. E. Memberikan nasihat tentang tindakannya serta mencatat dalam berita acara. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, opsi yang paling benar adalah opsi apa? Jadi menurut saya, opsi yang paling benarnya adalah opsi E, yaitu kita memberikan nasihat tentang tindakannya serta mencatatnya dalam berita acara, karena ini adalah ujian. Dan putra dari pengusaha ternama ini melakukan kecurangan. Jadi, kita memberikan nasihat dan tetap kita mencatatnya dalam berita acara. Tidak bisa opsi A mengingatkan peserta didik tidak melakukan perbuatannya, bisa tetapi tetap harus kita muat dalam berita acara. B. Mendiamkannya tidak bisa. Itu paling tidak benar jawabannya. Kemudian menegurnya tetapi tetap memberikan itu juga paling tidak benar opsi C. Dan opsi D memberikan catatan tertulis pada berita acara dan memberikan nilai yang rendah. Ini juga tidak benar. Jadi menurut saya opsi yang paling benarnya adalah kita memberikan nasihat dulu, baru semua tindakannya itu kita muat atau kita catat dalam berita acara. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Saat pulang mengajar, Anda ditawari teman sejawat untuk diantar pulang menggunakan sepeda motor. Akan tetapi tidak ada helm yang bisa Anda pakai. Jarak antara rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencoba mencari pinjaman helm ke teman sejawat yang lain dan mengembalikannya di lain hari. B. Meminta maaf dan menolak secara halus pada teman yang mau mengantar karena tidak membawa helm. C. Menerima tawaran teman sejawat meskipun tidak membawa helm. D. Menerima tawaran teman sejawat dengan meminta melewati jalan pintas agar tidak bertemu polisi. E. Meminta teman sejawat untuk mempercepat laju sepeda motor agar tidak bertemu polisi. Bagaimana Bapak Ibu untuk opsi yang nomor 9 ini? Menurut Bapak Ibu opsi yang paling benarnya adalah opsi apa? Menurut saya opsi yang paling benarnya adalah opsi B. Karena di sini kita meminta maaf dan menolak secara halus karena memang kita tidak membawa helm. Karena kalau misalnya kita menggunakan sepeda motor itu aturannya harus memakai helm. Sedangkan opsi A, mencoba mencari pinjaman helm ke teman sejawat yang lain dan mengembalikannya di lain hari, sebenarnya ini juga bisa Bapak Ibu, tapi teman sejawat ini juga pasti
membutuhkan helmnya. Dan semua teman sejawat itu pasti, atau kita misalnya sebagai guru saja pergi sekolah membawa helmnya pasti satu. Dan kalau misalnya kita sudah meminjamnya, maka teman sejawat ini mau menggunakan apa lagi, mengambil helm dari mana lagi. Sedangkan di sini kita lihat jarak antara rumah dengan sekolah tidak terlalu jauh. Jadi opsi yang paling benar itu kita meminta maaf saja dan menolak secara halus pada teman yang mau mengantar karena tidak membawa helm. Dan juga karena jarak rumah ini kan tidak terlalu jauh, sehingga kita bisa pulang jalan kaki. Oke? Itu adalah opsi yang benar menurut saya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebelum mulai tahun ajaran baru, sekolah mengadakan rapat untuk membahas rencana kerja tahunan sekolah. Agar pembuatan rencana kerja tahunan sekolah selesai pada waktunya, saran Anda adalah A. Memberikan saran apabila diminta, B. Bersikap pasif karena hal tersebut bukan tanggung jawab saya, C. Mengusulkan pembagian pembahasan dalam kelompok kecil, D. Menyerahkan tugas kepada kepala sekolah dan wakilnya, E. Terlibat aktif dalam tim, serta berkontribusi dalam memberikan saran yang sesuai. Jadi untuk soal nomor 10 ini, saya yakin pasti semua jawabannya sama, yaitu jawaban yang paling benarnya adalah opsi E. Oke Bapak Ibu, sedangkan opsi A sampai D tidak benar. Jadi kita harus terlibat aktif dalam rapat-rapat tersebut. Dan juga kita harus memberikan saran yang sesuai. Oke Bapak Ibu, jadi ini adalah soal tryout. Ada 10 nomor. Dan Bapak Ibu dari soal 1, nomor 1 sampai nomor 10, Bapak Ibu benar berapa, salah berapa, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jika Bapak Ibu memiliki jawaban yang berbeda dari yang sudah saya bahas, silakan Bapak Ibu juga tulis di kolom komentar dan silakan sertakan dengan alasannya. Nah, ini adalah 10 nomor pertama yang akan saya bahas. Setelah video saya ini, saya akan membahas lagi soal tryout kepribadian dan sosial nomor 11 sampai 20. Ikuti terus video-video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video terbaru dari saya. Tetap semangat, saya doakan semoga semua proses perkuliahan PPG hingga ujian kompetensi mahasiswa nanti berjalan dengan baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.